Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ila Allah minal mu'min dhaif. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Teladan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana dengan jelas dan tegas Allah nyatakan wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, semua amal kebaikan ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu cakupannya semua ucapan, perbuatan, keyakinan, perbuatan apa saja yang kita lakukan, yang kita tujukan semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah, itu pun harus sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, pun bisa memberikan baik dan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan fokus dan serius kita minta pertolongan, kekuatan kepada Allah agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah kecuali yang benar-benar beriman dan bertakwa. Inna akramakum indallahi adqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun salah satu target dari kita menjalankan ibadah saum Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Dan la'allahum yarsyudun, agar kita bisa selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran ini pun diperjelas dan ditegaskan oleh Nabi. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Ramadan ini memberikan tarbiyah pendidikan yang sangat banyak bagi diri kita. Di antara pendidikan yang sangat adalah umat ini diajarkan bagaimana hidup dan kehidupannya adalah betul-betul untuk ibadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan. Dan ini adalah inti dari dakwah para nabi dan rasul, dan ini bagian utama dari pendidikan tarbiyah dari Ramadan adalah u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Hendaknya kalian betul-betul gunakan hidup ini beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, Ramadan ini mengajar kita, mendidik kita agar kita memiliki semangat dan disiplin dalam ibadah kebaikan dan amal solih. Fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ramadan ini agar adanya kepedulian bagi diri kita, memperkuat dua hubungan erat, yaitu hablum minallah dan juga hablum minannas. Maka jelas sekali Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki akhlakul karimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan jelas di dalam Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Di dalam surat Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi manusia dan penjelasan tentang pedoman itu, dan sekaligus sebagai pembeda. Jika kita mengambil nasihat dari cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali, yang salah satunya mendapatkan nasihat dari Rasulullah, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala hal yang meragukan, lakukanlah hal yang betul-betul kamu yakini, yang tentunya sesuai dengan petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara halal dan haram itu adalah subhat. Maka yang subhat, yang meragukan itu hendaknya kamu tinggalkan. Kita belum bisa dikatakan orang yang betul-betul cinta, iman, dan paham terhadap Al-Quran, kecuali ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, tentang siksa, tentang neraka, tentang laknat. Ada rasa takut, khawatir pada diri kita, kemudian meminta kepada Allah pertolongan agar kita dijauhkan dari segala keburukan tersebut dengan menjauhkan amalan-amalan yang bisa merusak hati, iman, ibadah, akhlak kita. Dan sebaliknya, ketika kita membaca ayat-ayat tentang nikmat, karunia, syafaat, rahmat, kasih sayang dan pertolongan Allah, kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang yang digolongkan orang-orang yang bisa menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan juga minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, jangan sampai kita tergolong orang yang di dalam Al-Quran nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan ayat yang ke-30.
Dan berkatalah Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya umatku tidak lagi mempedulikan Al-Quran, atau umatku meninggalkan Al-Quran. Yang digolongkan umat meninggalkan Al-Quran adalah yang tidak meyakini dan mengimani kebenaran Al-Quran. Yang termasuk digolongkan meninggalkan Al-Quran adalah orang yang malas, tidak mau bersungguh-sungguh membaca, mempelajari dan memahaminya. Dan termasuk digolongkan orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, siapa yang dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, walaupun sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Maka mintalah kepada Allah pertolongan agar kita diberi kemampuan, kekuatan bisa, yaitu menghatamkan Al-Quran paling tidak 1 kali. Kenapa? Hadza basairu linasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Allah berfirman di dalam surat Al-Jazi'ah, surat yang ke-45 ayat yang ke-20, Quran ini adalah pedoman hidup, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman, bagi orang yang meyakini. Tapi ada satu ayat yang ketika dibacakan oleh Rasulullah, ada yang mengatakan sahabat Nabi tergetar, bahkan sampai ada yang takut, bahkan sampai ada yang pingsan karena khawatir terkena ayat tersebut dalam surat, yaitu surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi tahadu hadzal Qur'ana mahjura. Ayat yang dalam surat Al-Furqan tadi ternyata dikaitkan dengan surat yang ada di dalam surat Az-Zukhruf, yaitu hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kita terkena ayat ini. Kita harus ingat hadza basairu linnasi. Kita harus ingat juga la sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Mana ayat yang menjadikan para sahabat takut gemetar? Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan mendatangkan syaitan, yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza tawakkal faltawakkal 'ala Allah. Karena itu kalau kita mintalah kepada Allah. Kalau mohonlah kepada Allah. Pun bila bersandar tawakal pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Dan ini ayat termasuk dikaitkan dengan kunci kebaikan. Apa itu kunci kebaikan? Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitan lah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, gak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal solih, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Perbanyak doa, zikir, istighfar, sholawat Nabi, mendoakan orang lain, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, dan juga membersihkan penyakit-penyakit hati agar kita bahagia selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik, solih solihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, rezeki, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.